keluarga itu memang dibutuhkan keseimbangan. Keseimbangan dalam hal jasmani, jiwani, emosi, perasaan, ya, juga rohani. 3 hal ini kebutuhan dasar dari manusia, baik suami maupun istri dan anak-anak. Setiap kita membutuhkan kebutuhan jasmani, kebutuhan jiwani, kebutuhan rohani, yang itu harus ada di dalam kehidupan kita dan kita lakukan secara seimbang. Tidak bisa kita banyak sih keluhan ya yang saya terima juga, suami saya pinter kerja seperti yang Pak Yusuf, tapi kalau di rumah dia tidak mengabaikan kami sebagai istri dan anak-anak. Nah, itu bukan seimbang, karena kebutuhan manusia selain jasmani, selain uang, selain pemenuhan kebutuhan pokok, orang juga membutuhkan kebutuhan secara emosi, diterima, didengar, dimengerti gitu, tidak dicuekin aja. Kalau kita sampai di rumah suami mencuekin istri, berarti ada kebutuhan yang tidak dipenuhi, yaitu menjadi tidak seimbang. Lama-lama istrinya muring-muring, muring-muring itu apa? Marah-marah, ngomel-ngomel ya. Kemudian kebutuhan secara rohani itu juga diperlukan. Suami sebagai imam itu harus dinyatakan, dilakukan. Tidak bisa sudahlah kamu saja yang perempuan yang takwa kepada Tuhan, aku pokoknya yang penting kerja, nggak bisa. Karena suami itu sebagai imam dan istri sebagai penolong. Nah, ketika saya merenungkan akan topik ini, apa sih yang membuat hidup kita seimbang sebagai pasangan suami istri di dalam keluarga? Ada satu kata-kata yang berkata gini, berjalankah dua orang bisa berjalan seiringan tanpa mengadakan perjanjian, tanpa mengadakan kesepakatan. Di dalam sebuah keluarga, ketika kita mau berjalan seiring, orang yang berjalan seiring itu sama-sama kan, seimbang satu dengan yang lain, itu membutuhkan kesepakatan, membutuhkan satu dengan yang lain itu punya kesepakatan. Nah, ada beberapa hal yang kalau saya renungkan ya, bagaimana saya bisa menyeimbangkan kehidupan saya dengan suami ya, terutama kami mengambil beberapa kesepakatan yang harus kita lakukan. Yang pertama, kesepakatan yang pertama, kita mesti secara rohani terlebih dahulu, itu penting. Di dalam keluarga, utamakan Allah itu menjadi yang utama. Jangan suami acuh tak acuh dengan kebutuhan rohani dari keluarganya, tidak bisa. Keluarga harus dipenuhi kebutuhan rohaninya oleh suami dan istri, sehingga anak-anak bisa mendapatkan pemenuhan akan kebutuhan rohani itu. Jadi utamakan Tuhan, utamakan Allah di dalam kehidupan keluarga, itu kesepakatan yang pertama. Kesepakatan yang kedua adalah tadi ya, seperti yang sudah saya sampaikan, banyak keluhan dari ibu-ibu. Bersepakat dalam penggunaan waktu bersama. Seringkali kita lupa gitu ya. Suami merasakan gini, aku udah kerja dari pagi sampai sore, jadi aku sampai rumah ya udah, itu waktuku sendiri. Kamu istri urusan apa? Dapur, urusan rumah, urusan anak-anak itu. Nah, istri bisa berkata kan, aku dari pagi sampai malam sudah ngurus ini rumah, kamu pergi, aku udah ngurus macam-macam, membersihkan rumah, memasak, memandikan anak, bayi, mendulangi menyuapin, kemudian macam-macam ya, ngajarin sekolah, ya itu aku juga capek gitu. Nah, bersepakatlah supaya kita tuh seimbang, bersepakat dalam penggunaan waktu bersama. Bersepakat dalam penggunaan waktu bersama. Kalau capek, suami kerja capek, istri juga kerja capek. Nah, diseimbangkan supaya seimbang. Bicarakan bagaimana
penggunaan waktu supaya menjadi baik. Kemudian bersepakat dalam mengutamakan pasangan lebih dari kita sendiri. Saya punya testimoni nih ya. Kami itu memiliki kesepakatan untuk mengutamakan pasangan lebih dari diri kita sendiri. Nah, beliau itu saya suka memperhatikan sih sebetulnya. Beliau itu sukanya gini, kalau dia tahu apa yang saya menjadi kesukaan saya, makanan misalnya. Ini contoh yang paling gampang, makanan saja. Dan makanan itu tinggal 1 atau 2 dan nggak bisa kan dimakan berdua gitu, nggak bisa, tinggal sedikit gitu. Beliau selalu ngomong, udah kamu makan, kamu kan suka itu. Padahal saya juga tahu beliaunya juga suka itu makanan itu. Saya selalu, udah ini kamu aja yang makan. Enggak, aku enggak suka kok. Padahal aku tahu dia tuh suka. Jadi beliau itu mengutamakan apa yang yang saya suka terlebih dahulu supaya saya terima gitu. Beliaunya ngalah gitu, ngomong, enggak aku enggak suka kok. Padahal saya tahu dia suka. Kadang-kadang jadi kadang-kadang kita ayel-ayel, kamu aja, kamu aja, dia ngomong kamu aja, sampai lama makanannya malah gak dimakan. Dan dia makan. Kadang-kadang tak marahin makan. Makan, ayo makan sekarang. Kemudian itu ya, sepakat untuk mengutamakan pasangan lebih dari diri kita sendiri. Sebabnya kalau kita egois, kita seperti yang Pak Yus tadi ngomong, ego kita sendiri rumah tangga itu nggak akan jadi harmonis, nggak akan jadi seimbang, tidak akan menjadi menyenangkan. Kemudian bersepakat saling mendorong dan menolong buat sebuah kemajuan di dalam rumah tangga. Tujuan keluarga harus disepakati bersama-sama apa yang akan dicapai. Ketika kita mau menikah dulu ya, pasti kan punya pasangan-pasangan punya angan-angan besok gini. Tapi setelah berjalannya waktu, terutama setelah punya anak, itu akan luntur. Lama-lama akan luntur, akan lupa akan tujuan keluarga. Ya, mengalir saja. Nah, itu kita mesti ingat sekarang apa ya yang dulu kami suami istri inginkan di dalam rumah tangga, apa yang kita cita-citakan. Nah, ketika itu berjalan, kita saling mendorong untuk mencapai itu, mencapai tujuan-tujuan. Kalau ada satu yang dilemahkan atau ada satu persoalan, salinglah mendorong, salinglah menolong, salinglah mengangkat satu dengan yang lain, supaya setiap tujuan di dalam rumah tangga yang kita bangun itu tercapai. Bersepakat berani terbuka satu dengan yang lain. Nah, ini mungkin yang sulit kadang-kadang. Orang bapak-bapak kadang-kadang banyak nih ya yang ibu-ibu ngomong, saya mau lihat HP-nya aja nggak boleh gitu. Itu akan menimbulkan efek-efek yang negatif. Nah, itu nggak seimbang nih. Kalau mulai curiga-curiga nggak seimbang itu. Jadi bersepakatlah untuk berani terbuka satu dengan yang lain. Saya dulu nggak berani terbuka dengan beliau, terutama kalau khususnya ya mau beli apa-apa gitu ya, tak umpet-umpetin gitu. Tapi setelah saya tahu, belajar tentang ini, saya belajar untuk terbuka. Pak, aku pengen beli ini. Kalau dulu beli sepatu, boro-boro beli sepatu, tak umpetin saudara. Nanti pakainya kalau dia udah mungkin lupa atau apa ya. Tapi kami belajar untuk bersepakat berani terbuka. Bersepakat di dalam mendidik anak itu penting sekali. Cara pendidik anak, nilai-nilai dalam mendidik anak, nilai-nilai di dalam keluarga kita mesti sepakati. Dan terakhir, bersepakat dalam penggunaan keuangan. Karena itu penting sekali. Ketika ada berkat Allah datang dalam kehidupan kita, kalau kita tidak mempunyai kesepakatan, itu tidak akan menjadi berkat, tapi akan bisa menjadi masalah. Itu saja, Mas.